1, 2, 3, come on. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Moga masih dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi IPA kita ya. Silakan buka buku kalian halaman 86. Kita akan mempelajari tentang pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Halaman 86, pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Untuk pemanfaatan hewan dan tumbuhan bukan hal baru untuk kalian, karena itu sudah kita pelajari juga di kelas 3 ya. Waktu kelas 3 kita udah belajar tentang manfaat tumbuhan ataupun manfaat hewan. Nah, untuk hari ini ya, secara garis besar itu udah pasti kalian sudah mempelajarinya ya. Karena kalau kita lihat dari buku kalian halaman 86 sampai ke halaman 89 itu tidak terlalu sulit dalam pemahamannya, karena kita hanya berbicara dari pemanfaatan atau kegunaan yang bisa diambil oleh manusia dari hewan ataupun tumbuhan. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama adalah manfaat tumbuhan. Di sini manfaat tumbuhan, ada 3 tumbuhan yang dibahas di dalam buku kalian, yaitu ada pohon kelapa, kemudian tanaman bakau, dan juga tanaman lidah buaya. Pemanfaatan ini jelas untuk memenuhi kebutuhan manusia, entah itu dalam bidang kedokteran ataupun kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, kalau kita lihat dari pohon kelapa itu bisa kalian baca dan kalian lihat di sana. Pohon kelapa hampir semuanya bisa dimanfaatkan ya, dari yang daun, kemudian batang, tulang daunnya pun berfungsi, kemudian buah kelapa juga berfungsi, batoknya pun berfungsi. Semuanya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia ya. Kemudian untuk batangnya pun sama ya. Kalau untuk pohon kelapa hampir semua dari tubuh atau bagian tumbuhan itu bermanfaat untuk kebutuhan manusia. Kemudian untuk tanaman bakau itu umumnya adalah untuk mencegah yang namanya abrasi pantai, pengikisan pasir pantai, di mana tanaman bakau ini berfungsi untuk memecah ombak di pantai biar tidak terlalu besar ke bagian pesisir pantainya ya, karena letak dari tumbuhan bakau ini itu berada di tepi-tepi pantai ya, dimana fungsinya untuk mencegah abrasi pantai. Bisa kalian juga lihat di sana bahwa tanaman bakau juga merupakan tempat perkembangbiakan untuk beberapa hewan laut ya, seperti udang, kepiting, dan lainnya. Ya, kemudian buahnya bisa dimanfaatkan sebagai pengganti nasi. Selanjutnya adalah tanaman lidah buaya atau lebih dikenalnya dengan aloe vera. Ya, tentu tidak asing bagi kalian karena tumbuhan ini bisa tumbuh dengan mudah di lingkungan ya. Bisa kalian cek di rumah pun mungkin ada beberapa dari kalian yang menanam tumbuhan lidah buaya. Nah, lidah buaya ini banyak dimanfaatkan baik di dunia kedokteran, dunia kecantikan ya, ataupun untuk dikonsumsi ya. Dagingnya itu bisa dikonsumsi. Kemudian kalau untuk bahan kosmetik juga sama ya, lidah buaya banyak digunakan karena yang alami itu jelas lebih baik ya dibandingkan yang buatan dari manusia ya. Nah, selanjutnya kita lihat dari manfaat hewan. Manfaat hewan di sana yang dibahas ada 3 hewan, yaitu lebah, kerbau, dan unta. Kalau lebah sudah jelas penghasil madu ya.
Kemudian kalau kerbau, dia sebagai salah satu hewan yang membantu pada pekerjaan manusia di persawahan. Kemudian bisa juga dijadikan bahan makanan oleh manusia, dan biasanya tanduknya bisa menjadi sebuah hiasan ya di rumah ataupun dari kerajinan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian kalau untuk unta ya, kalau hewan unta ini lebih banyak sebagai transportasi untuk daerah gurun pasir ya, karena dari ciri-ciri ataupun ciri khas dari unta ini yang kita bahas sebelumnya, sehingga memudahkan manusia ya sebagai alat transportasi, dan dia juga termasuk hewan yang bisa dikatakan cukup tidak cepat lelah ya, karena dari adaptasi hewan terhadap lingkungan kemarin sudah kita bahas apa aja di bagian tubuh dari hewan unta ini sangat membantu ya untuk dibawa ataupun untuk bertahan lebih lama di daerah yang kering dan tandus ya. Makanya hewan unta lebih banyak dimanfaatkan adalah tenaganya karena sebagai alat transportasi. Nah, itulah yang kita bahas pada hari ini tentang pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Umumnya pemanfaatan hewan dan tumbuhan ini adalah, yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang kedua adalah membantu pekerjaan dari aktivitas manusia ya. Nah, itulah yang kita bahas pada hari ini. Semoga kalian memahami dan mengerti. Untuk lebih memahami lagi pemanfaatan tumbuhan dan juga hewan di kehidupan sehari-hari manusia, silakan kalian jawab pertanyaan yang ada di halaman 89, nomor 4 dan nomor 5. Ibu ulang, halaman 89, nomor 4 dan nomor 5. Silakan dikerjakan di buku kamu, di buku latihan, dan dikumpulkan pada waktu yang ditentukan. Ingat ya, catatan juga tetap dilengkapi biar nanti kamu lebih mudah belajar agar tidak terlalu banyak yang dipelajari dari buku ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Tetap semangat, tetap sehat. Jangan lupa selalu cuci tangan dan selalu menggunakan masker. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. 1, 2, 3, come on!